ide-ide semua keluar. Saya bilang kalau saya tuh kepengennya sih bikin universe Ada Apa Dengan Cinta dalam bentuk musikal gitu. Pendekatan musikal dengan koreografi, dengan menekankan emosi-emosi melalui lagu. Saya hanya mahasiswa biasa di Makassar. Oke, I'm so in gitu. I'm just trying my best sih waktu itu. Di dalam diri sendiri tuh kayak ngerasa Harus bagus. Iya, pressure untuk diri sendiri gitu. Tahun lalu, saya dan 2,7 penonton menyaksikan film AADC di layar lebar. Film ini sungguh fenomenal. Semua suka soundtracknya, anak muda jadi bergairah untuk berpuisi, dan yang paling penting, kisah roman antara Cinta dan Rangga membius semuanya. 9 tahun lalu, kita melihat Cinta dan Rangga menjadi sosok yang lebih dewasa. Mereka berrekonsiliasi dan menghadirkan kisah cinta yang lebih dewasa juga. Nggak lupa, di AADC 2, kita jadi tahu sisi-sisi tersembunyi dari kota Yogyakarta. Dan seperti filosofi geng cinta, AADC adalah ibarat sosok teman yang selalu hadir menemani. Beruntung, kita semua akan bisa menyaksikan versi baru dari AADC 2 Oktober mendatang di bioskop dengan film berjudul Rangga dan Cinta yang dibalut dalam musikal. Sebagai salah satu pelajar yang saat itu membolos bersama teman-teman menonton di bioskop, saya Mahadi Eka, Editor-in-Chief of kapanlagi.com, merasa beruntung karena pada hari ini bisa ngobrol bersama sosok-sosok penting yang telah menyusun film Rangga dan Cinta dalam segmen Around the Table with Kapan Lagi. Apa kabar Mbak Mira, Mas Riri? Halo. Hai. Dingin ya? Lagi sibuk promo-promo atau gimana ini? Lumayan, kita sebenarnya sudah betul-betul di tahap akhir, jadi kita sebenarnya sedang melakukan tes DCP sebelum melakukan distribusi dan tentunya juga promosi. Oke, kita mau flashback dulu ya. Flashbacknya jauh nih, 23 tahun. Kayak Kira-kira baru kemarin. kalau saya dulu kan sempat membolos nih untuk nonton. Kalau Mas Riri dan Mbak Mira, seperti apa sih momen ketika AADC pertama kali tayang di bioskop? Ingat banget ya, Plaza Senayan. Kita duduk sama-sama karena kita di hari pertama itu akan membuat konser kecil di atriumnya gitu. Terus kita harus cek sound pagi-pagi jam 8. Bioskop kan baru mulai jam 12. Iya, kan? betul. Jadi kita ngopi, jam 9 pagi itu kita ngopi, terus kita lihat satpamnya ada yang mendekati kita gitu. Aduh, gimana ini? Di depan ramai sekali, ada banyak anak-anak berseragam sekolah gitu. Terus kita kayak, hah, ada apa gitu? Kita pikir ada sesuatu gitu. Itu semua minta masuk mau nonton Ada Apa Dengan Cinta. Berarti itu juga bolos. Satu generasi. Kalau Mas Riri? Ya kalau saya tentu saja spesialnya itu karena waktu itu ada momen yang tidak terbayangkan, ada 2 remaja muda ya. Yang satu Dian Sastrowardoyo, kita kenal sebelumnya udah agak-agak lama karena pernah main di filmnya Rudi Sudjarwo sebelumnya, waktu itu sutradara Rudi Sudjarwo, Bintang Jatuh. Terus yang kedua Nikola Saputra. Sebenarnya mereka tuh kayak anak-anak muda yang kayak baru buka pintu ke dalam dunia hiburan film Indonesia gitu, dan menonton penampilan mereka itu kayak penggambaran paling jujur dari dunia remaja gitu. Jadi itu very very surprising gitu. Dan melihatnya di layar lebar pertama kali ya, zaman dulu kita masih bioskop belum terlalu sebanyak sekarang. Sosial media belum ada. Betul, Jadi betul. kita Dulu dari mulut ke mulut ya. Dan itu yang Mira cerita, pertama kali pintu dibuka dan melihat antusiasme mereka semua itu sesuatu yang nggak kebayang waktu itu energinya ya. Kalau dulu yang remaja itu 23 tahun yang lalu ya, kita tanya remaja yang sekarang ya. Sama. Pertama kali nonton AADC, momennya seperti apa sih? Momennya sebenarnya Ada Apa Dengan Cinta tuh selalu dari aku kecil sampai sekarang tuh masih menjadi suatu hal yang memang dicintai banyak orang gitu loh. Jadi waktu pas aku SD pertama kali aku nonton juga Bunda tuh ngomonginnya tuh masih passionate banget gitu loh, masih yang kayak menggebu-gebu banget, ini lo harus nonton, itu bener-bener semua tuh di angkatan Bunda tuh seneng banget gitu. Lalu aku ngomongin sama teman-teman aku juga, oh by the way, teman-teman yang pertama kali nyebarin Ada Apa Dengan Cinta ke angkatan aku waktu pas kelas 4 SD itu aku. Itu aku. I promote your movie guys. SD ya? Iya.
Terus ternyata guru-guru aku juga seneng banget sama film itu dan almost semua orang yang aku kenal kalau ditanya film Indonesia nggak mungkin nggak tahu Ada Padanan Cinta gitu. 4 SD loh Mbak, 4 udah SD kenal ya. ya. Kalau L, Kalau saya justru nonton yang fullnya itu justru dari AADC 2 dulu. oh, Iya, kalau AADC yang pertama itu udah memang semua orang udah tahu, kayak pernah lihat juga di potongan misalnya ada Netflix yang upload di TikTok gitu, pernah nonton juga, tapi belum pernah nonton yang secara fullnya gitu. Justru pas nonton fullnya itu pas mau casting film Rangga dan Cinta gitu. kebayang nggak waktu nonton, saya akan memerankan Rangga di film ini. Kebayangnya pas paling waktu itu kebayangnya kayak memang pengen untuk persiapan buat casting, jadi kayak bukan kayak saya harus jadi Rangga gitu, nggak, cuman kayak memang untuk persiapan mengambil kesempatan yang sangat-sangat besar sekali gitu, apalagi film yang cukup legend gitu, sangat legend. Saya seperti sedang berbicara dengan Rangga di dunia Iya, nyata ya. Ya, ya. Ini pertama saya akan sampaikan pertanyaan sejuta umat ya buat Mbak Iya. Riri, Mas Riri sama Mbak Mira. Kan kalau hal yang ikonik itu biasanya ya udah leave it like it gitu ya. Tapi kenapa kemudian se-ikonik AADC itu Mbak Mira dan Mas Riri berani memutuskan untuk oke, kita akan buat dan dalam versi musikal. Boleh cerita dikit nggak? Seperti apa sih serunya diskusinya di awal itu? Oh, cerita Dulu siapa yang Aku ngomong? juga penasaran sih. Lea aja ya, Sebenarnya Lea. awalnya setiap kali menonton, saya masih sering banget nonton ulang Ada Padanan Cinta gitu. Setiap kali melihat ulang dan mendengarkan lagu-lagu ciptaan Melly Goeslaw itu, saya selalu merasa kagum gitu karena lagu-lagu yang diciptakan oleh Melly dalam film Ada Padanan Cinta itu sangat merefleksikan karakternya. Semua kata-katanya itu pakai aku gitu. Aku hanya ingin dicintai, ku bahagia. Jadi dia tidak melihatnya sebagai orang ketiga gitu. Kecuali mungkin tim songnya gitu. Jadi setiap kali mendengarkan itu, kebetulan saya juga suka banget musikal, Riri juga suka musikal. Tadinya terbayang awalnya itu mau membuat series gitu, yang bentuknya adalah musikal. Tapi waktu kita lagi brainstorm di Miles, masing-masing punya ide-ide cerita, Ide-ide bagus semua ide-ide semua keluar. Saya bilang kalau saya tuh kepengennya sih bikin universe Ada Padanan Cinta dalam bentuk musikal gitu. Dan semua kayak gimana tuh gitu. Saya coba pitching, tanya ke semua. Jadi yang mana dari semua tadi yang mau kita kerjain? Itu Mbak, Rangga dan Cinta gitu. Jadi semua langsung sepakat dan ya udah kita putusin langsung menulisnya sebagai film layar lebar gitu. Sebenarnya berangkatnya dari itu ya, musiknya itu sudah sangat berbicara gitu. Kalau saya pembuat film ya. Kalau pembuat film itu, maksudnya kita semua membuat film, tapi kalau saya sutradara gitu ya, saya membayangkan ini kayak playground yang sangat-sangat menarik dan sangat sangat penting gitu untuk digambarkan kembali dalam bentuk film musikal atau pendekatan musikal dengan koreografi, dengan menekankan emosi-emosi melalui lagu yang lebih kuat gitu. Dan jangan lupa, kan kita nggak mungkin bekerja dengan Nico dan Dian lagi kan. Jadi kita akan punya pemain-pemain baru lagi ya yang sudah karakternya itu udah bisa dikatakan terbentuk melalui skenario yang sudah matang gitu ya, ide cerita yang udah matang. Tentu saja dengan ditambah kemampuan menyanyi dan menari gitu, dia akan jadi, buat saya tuh jadi kayak playground gitu yang akan keren banget gitu. Dan hadirlah Lea dan El di sini. Yeay. Gimana sih pertama kali, tahu dari awal sudah ngincer peran ini atau kemudian tiba-tiba didatangi oleh timnya Mas Riri dan Mbak Mira? Gimana? Pas aku tahu Rangga dan Cinta exist lagi mau casting tuh aku sebenarnya udah ngomong sama bunda aku kayak, bunda ini tuh open casting atau gimana sih gitu kan. Nggak tahu deh, coba aja kamu research gitu. So aku kayak tapi kayaknya nggak mungkin juga sih, pasti banyak banget orang yang mau nggak taunya aku di reach out untuk kayak ayo ikutan casting gitu. So aku kayak oke, I'm so in gitu. I'm just trying my best sih waktu itu. Kalau saya waktu itu di reach out, ada salah satu talent manager gitu nge-DM kayak tertarik nggak untuk ikut casting. Terus secara online dulu ngirim video nyanyi Suara Hati Seorang Kekasih dan tentang seorang gitu. Terus kemudian minggu depannya disuruh lah ke Jakarta gitu
buat casting secara langsung. Karena kebetulan waktu itu saya hanya mahasiswa biasa di Makassar, jadi kayak disuruh terbang ke Jakarta untuk Satu casting. pengalaman dengan Mas Riri berarti ya? Yes. Betul. Betul sekali. Tapi saya nggak kenal dia loh. Oh iya. Sama sekali. Tapi penasaran ya, di reach out emang ini dari sosial media berarti ya? Iya, Oke. benar. Emang serangga itukah di sosial media gitu? Kalau di sosial media karena waktu itu talent manajernya temuin aku tuh pas di salah satu konser gitu. Lagi nyanyi terus tiba-tiba videonya viral besar terus saya Ini lihat bukan lah. dia ya, ini bukan dia. Oke. Jadi sebenarnya ada seorang penyanyi tenar sedang konser di Makassar menarik salah satu penonton untuk ikut bernyanyi. Dialah penonton yang Dialah. ditarik. Iya, Penonton itu. bukan itu. Bagaimana semesta bekerja ya? Iya. Yes, dan mungkin Lea sama El tutup telinga sebentar. Kenapa pilihan itu kemudian jatuh ke mereka? Tutup telinganya lama nih berarti. Karena kita mau menjawabnya sekitar 20 menit. Wah. Gak apa-apa buka-buka. Buka aja, oh Kan bercanda. pasti yang daftar kan banyak ya, Mas Riri dan Mbak Mira. Kenapa Ya. kemudian this is it? Lea dan El yang Ya, jadi sebenarnya dalam memilih tidak hanya Riri dan saya, tapi ada 3 orang lain yang sangat intens ikut melihat hasil audisi dan casting. Tentunya juga ada tim audisi ya, tim casting yang merangkum semuanya. Dari shortlist biasanya itu yang melihat adalah awalnya pasti saya dan Riri dan Niko Saputra gitu. Jadi biasanya itu kita shortlist lagi. Dari shortlist kita hadirkan Meli dan Anto karena mereka harus mendengar suaranya gitu. Jadi kalau itu sudah oke, kita masih harus kemudian memastikan lagi ke koreografernya gitu untuk gerakannya. Jadi memang tidak sesimpel itu, mereka memang benar-benar harus multi layer ya keahliannya. Ya, dan sebenarnya juga komposisi ya, maksudnya kayak semacam matching banyak aspek di antara mereka berdua, kayak punya dinamika yang tepat gitu di antara, terutama untuk Rangga dan Cinta gitu. Dan rasanya setelah berbagai trial gitu ya, setelah beberapa bagian kita coba foto, saya selalu kalau begitu gayanya ya saya motret mereka banyak banget gitu. Itu sepertinya akhirnya menjadi Dan dipasang-pasangin mengerucut ya. gitu. Jadi kayak Jadi Cinta, berbagai- misalnya Lea, kita harus coba pasangin dengan geng Cinta yang juga lolos shortlist gitu. Habis itu harus kita pasangin sama Rangganya, dan harus juga kita pasangin sama Alia, karena Alia merupakan teman terdekat dari Cinta gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Tahap. Tapi 2 ini benar-benar the best karena semua chemistry itu bisa mereka. Kita nggak kebayang, maksudnya sekarang tuh kalau kita melihat calon-calon yang sebelumnya gitu, melihat lagi the magic of the ensemble gitu ya, ketika dijadiin satu, nggak kebayang gitu. Kita kadang-kadang masih suka ngobrol, bayangin nggak kalau misalnya itu yang jadi ini, itu yang jadi itu, udah nggak bisa kita bayangkan gitu. Sebenarnya L itu kalau dulu waktu di Ada Barengan Cinta yang pertama, Rangga itu yang terakhir kita dapatkan. Jadi kita justru sudah punya geng Cinta dan sudah punya Cinta, kita mencoba cari padanan Rangga yang bisa sesuai dengan Cinta. Kalau ini sebenarnya terus terang terbalik, jadi justru L-nya yang terlebih dahulu. Niko sangat-sangat yakin ketika kita berproses, Mbak ini Rangganya gitu. Terus ya udah, jadi terbalik kita cari yang kira-kira chemistry-nya kemudian bisa pas gitu sama L. langsung di-approve oleh Rangga original ya. Iya. Rangga Oji. Rangga original. Tapi menarik loh tadi pas Mas Riri bilang sampai harus memotret kesehariannya. Jadi memilih memilih pemerannya sampai etnografi ya Pak ya, Mas ya. Sampai belajar tentang Sebenarnya kan itu. sebenarnya mereka pasti kalau karakter di dalam film itu mestinya pengalaman pribadi atau kepekaan pribadi mereka itu mesti ada yang bisa dikontribusikan ke kenokohannya gitu. Jadi itu selalu satu aspek yang mestinya menjadi pertimbangan penting gitu.
sudah makin makan. Itu sih. Kita banyak harus belajar bahasa Makassar. Iya, saya juga kadang mau Oke. coba belajar susah. Salah satu yang kejutan yang sebetulnya kami para fans sangat senang dan juga bersyukur adalah bungkus musikalitasnya ya, musikalnya seperti itu. Dan saya percaya juga dari Mas Riri dan Mbak Mira itu nggak mungkin hanya sekedar musikal, pasti ada sesuatu yang lain, layer-layer di belakangnya. Ada yang mau dipersiapkan nggak sih, mungkin di-spill ke penontonnya KL gitu? Bocorannya. Nggak harus bocoran, yang menarik apa? Sebenarnya mungkin kita bisa bilang bahwa mungkin saya sama Riri yang paling utama juga buat kami di atas kertas gitu ya, di skenario kami coba berikan sebenarnya adalah suara atau ekspresi hatinya Rangga gitu. Mungkin di Hadapan Dengan Cinta fokus kita itu adalah memfollow cinta dengan seluruh apa yang dia rasakan. Kita tentunya mengenal sosok Rangga, tapi kita sebenarnya tidak pernah tahu gejolak emosi dia gitu. Di dalam Rangga dan Cinta, mungkin itu juga sekarang judulnya Rangga dan Cinta. Sebenarnya Rangga sekarang sangat bisa dilihat sisi emosionalnya gitu. Mungkin itu yang bisa di-spill. Iya. Oke, Lovers, silakan nanti saksikan aktingnya L ya di bioskop. Ini pertanyaan untuk Leia dan juga L. PR-nya apa sih dari Mbak Mira dan Mas Riri selain memang berakting, belajar karakter, kemudian belajar koreografi dan tentunya bernyanyi? Ada nggak ya hal-hal detail yang mungkin menarik untuk dibagikan dengan penonton? Ternyata sesusah itu loh memerankan Rangga dan Cinta. Kalau PR dari Mas Riri dan Mbak Mira dan juga Mas Niko, mereka sangat dan juga cukup membebaskan kita untuk mengeksplor karakter kita sendiri gitu. Jadi kayak contohnya seperti Mas Riri kayak ngomong banyakin baca buku sastra gini, terus lebih banyak lagi baca buku aku. Jadi kayak lebih apa ya, kita harus lebih menggali kehidupannya karakter yang kita punya gitu. Karakter study berarti ya. Backgroundnya Background. dari each character gitu. Terus kayak nge-build dunianya gitu di dalam Yeah. situ. Dan kayak menurut aku yang interesting itu dengan adanya musik. Jadi kayak kita harus bisa mengeluarkan apa yang kita pikirin dan kita rasain melewati musik, bukan sekedar bernyanyi doang. Bukan sekedar kayak apa sih, menyanyikan lirik gitu, tapi rasain liriknya, karena rasanya tuh kayak Tante Meli tuh kayak ikutan pendalaman karakter gitu loh. Kayak kita tuh bisa ngerasain apa isi lagunya gitu. Kayak lagunya itu memang apa inner monologue yang kita lagi rasain gitu, lagu-lagunya. Oke, tadi kita bahas tentang musik, ya musikal, film musikal. Saya ingin tahu aja, sederhana, nggak usah tertingkat. Film musikal apa sih yang sampai saat ini pun saat membekas di Mbak Mira, Mas Riri, Leia dan juga Film musikal apa yang membekas? ya selain ada selain dua. Rangga dan Cinta ya. Boleh, 2, 3 boleh. 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 Sherina Itu sama harus Sound of Sherina. Music. Kenapa sih Rina di depan? Itu lumayan childhood movie aku juga soalnya. Dulu sama ayah dikasih nonton sebenarnya tuh kalau nggak salah tuh sebenarnya Sherina duluan deh. Tapi Sherina tuh aku masih terlalu kecil, jadi aku tuh ngeliatnya cuma bagian yang seru-serunya aja. Pas gedean dikit, aku tuh ngeliat Sherina tuh jadi kayak apa ya, lumayan ke arsiteknya gitu-gitunya, kayak Bandung, terus problems-problemsnya, terus itu aku jadi takut ngeliat mobil van yang gede. Takut diculik. Kamu sih itu fan ya, bukan jeep ya? Mobil van. Van Mobil van kan. ya? Oh iya. Terus kalau di pom Mobil bensin, penculik. ayah selalu nggak bolehin aku turun kalau ada mobil van. Tuh nanti diculik kayak Sherina. Bener. Jadi horror ya film. Kalau saya tuh yang saya paling suka itu West Side Story. Yang dikenalin sama Mira dulu. Ya, Ada dua aku dulu versi. atau? Yang dulu yang dulu. pertama untuk waktu yang lama kita setiap kali mau bikin sesuatu sering banget saya kembali dulu ke situ. Yang baru juga keren, Steven Spielberg. Terus film Music? musikal Sound of Do Music you like it? long time ago ya, ada bagian yang pasti nempel. Tapi yang aku suka juga yang sebenarnya yang agak baru itu ya La La Land, karena dia ada banyak pendekatan yang lebih apa ya, kayak pop gitu, tidak terlalu kayak classical musical. Ya West Side Story juga sebenarnya agak punk ya, tapi itu sih yang kalau dua. Sebenarnya banyak sih tapi dua aja kali ya. Disney Princess? Disney Princess? Itu kan musical juga. Yeah, of course. Iya.
Belum bisa. Mari kita saksikan berdua. Iya, sebelum lagu nih. Suka Mana yang ini, musikal, Lion mana King. yang bukan. Lion King. Lion King is fun. Aku suka Disney. ini Jasmine, Jasmine. Snow White, Oh, iya. Cinderella, and oke, Belle. Mbak Mira gimana? Mbak? Aduh, kalau saya terlalu banyak sih karena saya penggemar musikal panggung, jadi banyak Broadway. sekali Broadway, hampir semua yang klasik yang terkenal itu saya tonton. Dan sebenarnya kenapa film pertama kami itu sebenarnya kan film musikal, film pertama Miles itu adalah Petualangan Petualangan Sherina. Dan kalau ditanya itu inspirasinya dari mana, selain dari semua musikal yang saya tonton, tapi definitely The Sound of Music. Sound of Music itu something yang sangat melekat banget gitu. Tapi juga ada 2 film Indonesia sebenarnya yang sangat saya sukai, yang elemen musiknya juga kental, mungkin nggak full musikal. Itu Sidul Anak Betawi, nggak bisa saya lupain Rano Karno kecil pakai sarung nyanyi Anak Betawi gitu, Sidul Anak Betawi. Dan ada Cica Kuswoyo juga gitu yang cukup melekat. Tapi kalau yang baru-baru ini definitely West Side Story, mau yang lama maupun yang Steven Spielberg, love banget. Kalau Ed? Kalau saya pertama kali tahu film musikal itu justru dari film Petualangan Sherina. Jadi kayak wah seru banget kalau misalnya anak-anak terus ada berantemnya terus pakai lagu gitu-gitu, kayak seru sekali gitu. Sherina kecil sama Om Derby besar. Om Derby loh, Om Derby. Ini Mbak Mira itu masih kamu Om Derby. Semua kayaknya milih Petualangan Sherina ya, jadi ada Memori mungkin ya, memori bisa nih terdekat. Petualangan Sherina dari musikal diubah menjadi genre lain gitu. Tukar dong berarti. Oke, nggak sabar ya kayak lovers, dari semua insight-nya kita jadi tahu seperti apa sih betapa seriusnya Mas Ridi dan Mbak Mira untuk menyusun film ini, termasuk juga Lea dan El. Kita tunggu nanti 2 Oktober di bioskop dan tonton videonya di Kapan Lagi. Oke, di segmen 2 ini kita akan melihat tim Relay dan juga tim Miel akan saling berlomba menebak dialog-dialog yang ada di AADC yang pertama. Oke. Gitu ya. Jadi tugasnya nanti siapa cepet-cepetan, yang pertama mau jawab langsung angkat tangan. Oke, siap? Iya. Mana nih semangat Ayo. Oke, kalimat pertama. Rugi. Aku duluan. Mohon maaf, ini masih awal loh, belum kali ini. Udah Apa ya? tahu. Relay ya? Oke. Rugi. Cinta. Oke, kita beri. Apa dulu kalimatnya? Rugi. Gue Buang buang waktu sama lo. Jujur loh, saya kaget. Baru 1 kata. Oke, kalimat kedua. Tarik nafas dulu. Aku tahu. Alia. Betul. 3 cinta. 2 melawan. Ayo, tim Miel. Tadi ngapa-ngapain. Oh iya benar, di Bang Madi. Ngapain? Bang Madi. Dia bisa ngomong yang benar. Mas Riri tertawa paling lepas. Oke. Kasih tahu. Oke, ini agak sulit ini. Agar kita tetap sadar bahwa kita memiliki satu kekayaan. Ini. Pak Taufik. Yes, yes. Terbukti Kemarin malam habis nonton ya? Yes. Kemarin malam habis nonton? Enggak. Dia dari 8 tahun nggak nonton Dari AADC. Pak Tete. Hafal semua dia, Oke, dialog. 3 melawan 0. Ayo. Mana ini? Ayo. Oke, kalimat keempat. Kenapa sih akhir-akhir ini telat mulu? LL. Mili. Enggak. Oh, salah. Salah. Marah. Ini sama karena dong. yang katakan dulu siapa tadi? Aku. Oh ya. Biar seru ya. 3 lawan 1. Jadi telat melulu gitu. Di Madam meja. on time. Madam on Oke, time. kalimat kelima. Predikat bangun siang kan punya gue. Carmen. Oke. Berapa tadi? 4-1. Oke, 4-1. Sisa berapa lagi, Mas? Ada banyak. Masih 10 lagi nggak? Oke, kalimat berikutnya.
Lu gak usah banyak nanya deh. El. Nggak bantu angkat tangan dulu. Angkatan. Iya, kami udah dibantu. Silakan kalian yang angkat nanya Lu deh. gak usah banyak nanya deh. Borne. Betul. Berapa nih? Ya, 42. masih bisa Oke. lah. Kalimat berikutnya. Yang penting gitu Iya. aja. Saya marah sama diri saya. Aduh. cinta. Mungkin mau minum dulu. Oke, kalimat berikutnya. Susah nih. Pulang kampung kali ke Mars. Teman sebangku Rangga. Yeay. Betul? Oke. FBI, si Kribo namanya. Yes. Oke. Lanjut. Lu cuman mau nyakitin gue. Tadi siapa? Iya. Oh, LL. Lu cuman mau nyakitin gue. Cinta. Betul. Ini cuma tahu. Di lapangan basket. Oke, 5 melawan 4. Oke. Silakan. Relax dulu. Kata-katanya gak nih? Heh monyet, katanya kamu mau Bapaknya Rangga, bapaknya Rangga, bapaknya Yus Rizal, Yus Rizal. Wah ini terlalu mudah tapi saya akan bacakan. Gak usah manja. Rangga. Betul. Oke. Dia lagi nggak stabil. Mendingan lu sekarang berdoa banyak-banyak. Mora. Betul. Bener nih. Nonton tiap hari kayaknya ya. Dulu tiap hari. Oke, lanjut. Di antara kita tuh nggak boleh ada yang berantem. Mili. Betul. Diam aja ya. Udah. Mungkin pertanyaannya untuk Mas Riri dan Mbak Mira deh kayaknya. Ayo, Ri. Ayo. Karena dua ini Yes. Oke, oke, OP oke. banget ini. Oke. Lihat, Mas Riri, please. Serius banget. Kompetitif banget di sini. Kompetitif kita. Oke. Mau pada buru-buru kemana? Mamet. Betul. Cepetan gini. Masih mereka berdua. Oke. Satu lagi ya. Dia itu pindah ke luar negeri. Mas Riri. Pak Wadiman. Kurang tepat. Betul. Yeay. Ayo, tanya terakhir ya. Balik-balik. Oke, siap-siap semua. Saya yakin nggak ada yang merasa keganggu. Rangga. Rangga. Betul. Mulai Kita kamu beri tepuk dan- tangan untuk semuanya. Oke. Spoiler. Itu kan Hasilnya kita adalah dulu. 9 melawan Yeay. 7. 9-nya kesini. Gak ada aja di sini. 7 gitu. Yeay. Gue bener-bener kaget. Satu kata udah bisa nebak loh ya. Oke. Kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Tadi Kak sudah dari pre-production, kita akan sedikit mengulas soal syuting dan juga post-production. Oke, ini kan Lea dan juga El. Ini yang keberapa ya, Lea? 1. Film 1, El juga ya? Film pertama. Oke, bekerja bersama dua nama besar di samping saya ini, ada pressure nggak sih atau justru merasakan sangat menikmati, sangat merasa banyak mendapat bantuan? Semua yang tadi. Boleh cerita? Ya, jujur aku bener-bener aku tahu gitu kayak banyak banget dari teman-teman aku yang di entertainment industry memang pengen banget kerja sama Mbak Mira sama Mas Riri gitu. Jadi aku aware of the potential of this project gitu. Seberapa banyak pelajaran yang aku bisa dapetin dari sini. Rasanya tuh kayak sekolah gitu. Ilmu-ilmu yang aku dapetin di sini ilmu yang lumayan mahal bisa dibilang gitu loh. Kayak ilmu yang aku bisa dapetin langka gitu. Terus udah gitu, tapi yang pasti pressure untuk movie ini, untuk membuat ini sebaik mungkin gitu. Kalau pressure dari Mbak Mira sama Mas Riri sebenarnya bukan yang pressure yang tekanan buat kita, tapi justru kayak di dalam diri sendiri tuh kayak ngerasa Harus bagus. Iya, pressure untuk diri sendiri gitu kayak Terpacu ini- gitu ya? Iya, ini harus paham betul sama karakter kita masing-masing, kita harus deliver itu dengan baik. Jadi kayak pressure-nya itu ada di kepala kita masing-masing gitu mungkin kali ya. Jadi kayak setelah ada pressure untuk diri sendiri, kemudian baru kita tuangkan ke dalam
layar gitu. Jadi kayak Karena kita nggak mau mengecewakan satu production house yang sangat baik ini gitu. benar. Iya. Oke, tanpa harus spoiler nih. Bagian mana sih atau ada nggak ya adegan-adegan yang saat reading itu terasa I can do this. Tapi ketika di depan kamera itu sangat terasa bukan beban ya, tapi kayak challenge-nya sangat terasa gitu. Pas lagi reading. Kalau pas lagi reading justru kayak feel-nya beda ketika pas udah syuting. Karena pas reading tuh ngerasa kayak aduh bisa nggak ya nanti pas di syuting perasaannya lebih dari kayak gini. Jadi kayak lebih mikirin perasaannya lebih apakah bakal lebih dapat pas syuting gitu. Jadi lebih kayak mikirnya di awal bukan lebih optimis gitu. Jadi kayak kadang overthinking sendiri kayak nanti pas hari H bakal bisa apa perasaannya bakal dapat nggak ya kayak gitu. Dicurhatkan nggak kalau overthinking kayak gitu? Kalau kita berdua sering banget kita ngobrol ngobrolin. gitu. Apalagi pas hari Curhat berdua, habis itu datang berdua curhatnya kita. Iya. Jadi kita kalau lagi break makan siang, kita lihat mereka berdua datang, oke nih, bentar lagi curhat. Nyatanya datang tik. Tadi kita oke nggak gitu? biasanya diwakilin sama Lea gitu. Jadi kayak Lea, Nitip gitu. dong. Jadi mereka sudah janjian kapan ya ke Mas Jadi Riri mereka dan Mbak memang Lisa? sangat-sangat baik selama persiapan maupun saat syuting itu they really want to give yang terbaik gitu. Itu sangat kita rasakan. Jadi kadang-kadang kita udah oke, mereka kayak masih beneran udah oke. Bener-bener pengen make sure, terutama memastikan Mas Riri happy gitu. Saya bilang Mas Riri tidak mungkin nggak move on to the next shot kalau dia benar-benar belum happy gitu. Biasanya dia akan mengulang terus sampai dia betul-betul happy. Tapi kalau udah selesai berarti Oke. Apalagi hari pertama itu kita Iya, kita benar-benar kayak seriusan nggak sih tadi udah gitu. Serius nggak sih? Aku tuh masih inget itu scene yang mana ya? Hari Yang ada di pertama trailer, ada di trailer. yang lo nggak penting. lo nggak penting Yang- yang itu. oke. Itu setelah itu kita kayak bener nggak sih? Udah serius ketemu sih udah bener nggak ya? Udah. Kayak terus aku ke distract banget deh gitu. Aku juga gitu soalnya hari pertama banget kan. Oh, Ke-distract itu hari pertama ya? Iya, hari Oh. pertama langsung dikatain sok penting gitu. Emang dikatain nggak penting. Nggak penting. Udah nonton film fullnya belum ya? Udah kemarin hari Senin. Boleh nggak kamera sampaikan lewat ekspresimu gitu, sepuas apa dengan filmnya? Yang tengah. Iya sini. Nah gitu. Oke, jadi penasaran nih bikin nonton. Aku pun tidak sabar untuk semuanya Benar. bisa menonton film ini. Oke, lanjut ya. Sekarang ke Mas Riri dan Mbak Mira. ADC ini kan dulu sangat-sangat kental, terasa bahwa menyuarakan soal kecintaan akan sastra, kemudian kisah cinta yang santun, unik gitu. Nah, bagaimana dengan Rangga dan Cinta ini? Apakah masih mengupayakan hal yang sama? Gitu kan? Karena kan memang sekarang target audiensnya udah beda nih dengan yang mungkin ada yang nostalgia ya, seperti saya dan teman-teman saya gitu. Tapi bagaimana dengan penonton-penonton muda seperti El dan juga Lea? Kalau soal sastra, rasanya sih nggak mungkin lepas ya dari Ada Dengan Cinta atau dari Rangga dan Cinta dari dunia cerita ini. Tokoh Rangga itu tercipta karena bagaimana dia menjadi anak muda yang berbeda gitu. Memilih berada di pinggir. Kenapa? Karena dia menemukan konsep tentang akunya gitu. Dan itu yang menjadikan sastra itu bagian penting gitu. Ketika kita bisa membedakan kita, kami, aku misalnya, itu satu hal yang mencipta atau membentuk tokoh Rangga. Jadi sulit untuk tidak gitu. Dan itu satu hal yang sebenarnya membuat kami kayak menemukan Ada Dengan Cinta dulu gitu ya. Ini adalah dunia SMA yang sebenarnya kaya sekali gitu. Nah, kembali ke era mereka sekarang, kita sih yakin banget gitu. Beberapa bulan sebelum syuting, saya itu harus mencari lokasi di beberapa sekolah gitu ya di seputar Jakarta gitu ya, bahkan mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sampai ke Bekasi, sampai ke beberapa tempat di Jakarta Timur gitu. Dan kita menemukan anak SMA itu tetap punya semacam klub-klub ya. Tentu saja ada basket, ada pencinta alam, tapi ada yang masih suka menulis gitu ya, masih mencintai
puisi gitu ya, membuat reportase-reportase, bahkan ada masih punya mading. Nah, Gitu. Nah itu yang meyakinkan kita gitu, kalau generasi ini juga nggak bisa terlalu mudah kita baca atau kita judge gitu ya, karena mereka, saya rasa di setiap sekolah rangganya tuh ada. Gitu. Mungkin kalau melihat generasi sekarang, justru yang kita coba lakukan adalah secara karakter memang tidak ada yang berubah, tapi sensitivitas mereka yang adalah anak hari ini itu kita coba rangkul dan kita coba masukkan juga gitu perasaan-perasaannya. Jadi mungkin ada beberapa dialog misalnya baik itu dari pengucapannya maupun dari maknanya, itu mungkin sekarang bisa lebih relatable ke anak-anak hari ini tanpa sama sekali mengubah roh dari apa itu ada penangan cinta gitu. Tapi banyak sekali menurut saya kali ini karena ada lagu, ada musik, memang emosi itu atau sensitivitas itu akan jauh lebih terasa gitu. Untuk apalagi untuk remaja hari ini. Tapi yang menarik juga sebenarnya generasi hari ini itu kayak berputar kembali ya. Mereka pakaiannya kadang-kadang ya kayak waktu tahun 2000-an Iya, gitu. bener. Mereka pakai Y2K, Digicam. pakai exactly mulai go back to analog. Dia selalu bawa buku, dia bawa buku. So kita ya yang tadi kayak Riri bilang, kita sih yakin banget bahwa it's the same, kayak ada perputaran kembali gitu. Dan tentunya ada interest ya untuk mereka mengetahui bagaimana dulu para penonton Ada Peringan Cinta yang pertama betapa sulitnya ngejar pacar ke bandara. Kalau sekarang kan tinggal tunggu dulu ya gitu kan. Betul, pengen ketemu bentar gitu. Tungguin jangan cepet-cepet masuk gitu. Iya. Ini menarik sebetulnya bahwa settingnya tetap dipertahankan 2000 awal, Yes. betul ya? Iya, Iya, yes. betul. Betul. Nah, seperti apa ya? Tantangan itu menghadirkan baik itu visual ataupun vibe-nya masih terasa di era 2000-an gitu. Ya kita Lumayan lokasinya sih. kita bongkar semua Jakarta. Jakarta satu hari kita suruh ganti mobil semua tahun 90-an. Metro Mini, Bajai, mobil-mobil Mayasari, Bakti. Itu semua pada keluar enggak sih. Set ya, kita bikin set, tentu saja saya bekerja dengan di production designer di Tagambiro. Saya bekerja dengan sinematografer Vera Lestava. Kita semua tuh kayak punya apa ya, konsep gitu bahwa semuanya bisa kita bingkai gitu. Kita menemukan sekolah yang keren kayak dulu juga di film yang Ada Peringan Cinta kita dapat sekolah yang bagus, sekarang juga kita dapat sekolah yang keren. Jadi menciptakan dunianya sebenarnya menantang tapi masih mungkin banget di Jakarta kita menemukan sudut-sudut gitu. Jadi banyak hal untuk penonton yang mengikuti Ada Peringan Cinta dulu pasti masih menemukan rasa itu, tapi buat penonton sekarang mereka akan mengerti sesuatu gitu tentang Jakarta. Gitu. Ini sebetulnya tantangan besar buat Lea dan El ya, maksudnya bagaimana bisa merasakan gitu ya, hidup sebagai remaja di era 2000-an. 2000 awal. Kan saat itu kalau nggak ada medsos ya, medsos ada tapi tidak seperti sekarang. Ke bioskop pun masih antri, nggak ada tuh sekarang Nggak ada. aplikasi seperti itu. Bener. Masih tiketnya masih kertas sobek kan Yes. gitu ya. Terus kemudian ada binder, jadi ada journaling seperti itu. Apakah sampai saat karakter studies sampai mendalami seperti itu? Justru itu fun-nya di research-nya itu. Itu tambah seneng ya? Seru banget karena belajarin apa ya, I'm living in the city yang dimana Ada Peringan Cinta juga ada di situ tapi di era yang berbeda gitu. Kayak banyak nanya sih sebenarnya sama yang umurnya tahun 2000-an itu SMA gitu, kayak bunda aku, terus teman-temannya bunda nongkrongnya di mana, ke Pertok, ke Blok M kayak gitu-gitu. Terus udah gitu dengerinnya apa aja, beli kaset, terus baca buku, dengerin lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang pada zaman itu, terus ngelihat cara pakai bajunya kayak gimana. Dengan itu aja, dengan research itu aja menurut aku udah cukup interesting and cukup bisa bikin kita paham di zaman itu kayak gimana gitu. Sama sebetulnya. Mungkin Lea lebih apa ya? Dia lebih jauh 3 tahun ya, kita lebih jauh 3 tahun ya. Apa Umur ya? kita. Umur kita ya. Iya, jadi waktu pas sekitar 2006 gitu aku masih merasakan kayak kaset, terus dengerin musik pakai radio kayak gini. Aku Jadi kayak juga. oh iya. Aku juga. Oh, iya jadi kayak apa ya? Lebih recall lagi kayak oh dulu tuh mama sering dengerin kaset gitu-gitu. Kalau misalnya ke pasar selalu belinya
apa kayak kaset yang dipakai untuk didengerin gini. Ya. Apa sih Walkman. namanya? Walkman kayak gitu. Jadi Pita. langsung ya. Ya pita, kaset pita gitu. Kayak jadinya kayak recall kembali kayak masa-masa dulu gitu waktu kecil didengerin musik-musik gitu. Oke. Nggak sabar deh pokoknya nanti. Dan kita semua sepakat ya bahwa ADC ini semacam jadi guideline-nya gitu ya bagi penonton-penonton muda, apalagi yang SMA untuk kalau mau keren di sekolah itu seperti apa sih? Ada sosok Rangga yang bisa jadi panutan, mau merasakan nikmatnya punya klik yang saling support itu juga nontonnya di ADC. Kalau buat Mbak Mira, Mas Firi, Lea dan juga El, kesan seperti apa sih yang dirasakan atau yang sampai membekas sampai sekarang karena ada ADC ini? Jujur membekas banget. Aku jadi membayang-bayangkan kehidupan SMA itu akan seperti apa. Jadi ngebayangin, oke, fix aku mau punya teman-teman kayak mereka. Aku fix SMA tuh aku pengen kayak begini gitu. Terus ngelihat apa ya, love story SMA, pertemanan SMA, problematika anak SMA kayak gitu. Terus sampai aku tuh nanya sama kepala sekolah aku waktu itu, kita tuh ada madi nggak sih? Kita tuh ada madi nggak sih gitu. Waktu pas SD kayak kelas 6 gitu, tapi lebih ke dengan nonton Ada Pandangan Cinta, aku tahu tentang sastra. Ya. Tapi dulu aku cuma taunya tuh seputar kayak Pramoedya Natur sama pokoknya yang lebih light lah. Belum Khairil Anwar enggak kayak. Tapi aku langsung pengen tahu sebenarnya soal Khairil Anwar pada saat itu, padahal aku tuh nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi aku coba aja gitu karena waktu itu kelas 6 SD lagi gila-gilanya bahasa Indonesia kan di sekolah. Ya tapi dengan adanya Ada Pandangan Cinta, yang paling ngebuka mataku, yang bikin kesan aku itu tentang sastra dan pertemanan sih. Kalau saya sebenarnya menarik banget ada cerita tentang bahasa gitu. Maksudnya kan tokoh Rangga ini kan kayak mengingatkan kita bahwa di dalam dunia bahasa Indonesia itu ada yang gaya anak muda, tapi ada juga yang gaya lebih serius gitu. Dan itu tergambarkan. Saya ingat tahun-tahun 2006-2007 pernah ada seorang peneliti dari Australia gitu yang meminta hak film Ada Pandangan Cinta untuk diedarkan di Australia khusus untuk pendidikan bahasa Indonesia di SMA di Australia. Supaya anak muda jadi tertarik. Iya, Saya- karena Kalian belajar bahasanya tuh melalui film itu. karena di film ini, di film itu dan di dunia Rangga dan Cinta ini juga bisa digambarkan gitu kayak bahasa itu sangat layernya di kita itu ada bahasa jalanan istilahnya atau anak muda gitu, tapi ada juga bahasa yang lebih formal gitu. Ada perbedaan tingkat di dialog antara lo sama temen biasa lo sama temen lo yang lebih khusus gitu. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sangat bagus gitu. Nah itu nilainya yang menurut saya kuat. Walaupun kesana kayak film remaja ya, tapi sebenarnya ada kedalaman. Insert langsung dari sang sutradara. Kalau buat saya mungkin dua hal ya, satu yang di dalam ceritanya dan satu yang mungkin dampak dari filmnya sendiri gitu. Kalau dari filmnya, karena kebetulan tentunya saya juga ikut dalam development dan membuat cerita Ada Pandangan Cinta, saya itu selalu mengidolakan laki-laki seperti Rangga. Jadi memang Rangga itu dibangun di dalam cerita itu karena saya selalu mengagumi laki-laki yang pendiam, yang pintar, yang mungkin tidak terlalu rame karena saya udah rame. Nonchalant gitu. Tapi buat saya selalu intriguing gitu melihat laki-laki yang misterius gitu. Jadi itu buat saya film itu setiap kali ditonton ulang saya selalu mengagumi itu dan bisa jatuh cinta lagi gitu. I think that's feeling yang selalu menyenangkan menonton dan merasakan the mystery and gimana cinta itu tumbuh gitu. Kalau di luar dari filmnya sendiri Ada Pandangan Cinta itu dampaknya sangat besar gitu dalam hidup saya gitu ya, karena pertama-tama selain bisa menghasilkan karya yang memang saya dulu obsesi banget gitu, pengen punya film putih abu-abu, kemudian mendapatkan tokoh Rangga dan Cinta seperti dalam bayangan saya, bahkan bisa menyelipkan buku favorit saya di dalam filmnya, maksain waktu itu Rudi Sujarwo, Rangganya pegang catatan seorang demonstrannya, yang kemudian jadi film juga gitu. Tapi ada persahabatan yang
stay gitu dari sejak tahun 2001 itu gitu. Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Sisi Presila, Titik Kamal, Nadia Sheryl, siapa lagi? Adinia Wirasti, itu sampai sekarang benar-benar menjadi sahabat kami. Dan tentunya saya berharap nanti mereka berdua pun akan We're not terus. going anywhere. Jadi ya itu si persahabatan itu berlanjut di luar film itu. So heartwarming. Nah, Bagaimana nih El? kalau saya mungkin karena dulu keterbatasan karena saya juga lahir besarnya di Papua, jadi mungkin keterbatasan kayak akses untuk menonton film di luar itu kayak bioskop juga baru masuk di Manokwari kalau nggak salah sekitar tahun 2018. Jadi kayak memang keterbatasan nonton film itu cukup sangat terbatas gitu kalau di Papua. Jadi kalau mungkin yang paling membekas di saya itu lagu-lagunya karena nenek juga sangat senang banget dengerin. Iya, nenek. Iya. Kemarin kau bilangnya ibu, kok sekarang jadi Nenek. nenek? Karena Kemarin masih sungkan kayaknya. benar. Bercanda. Iya, beda. Nenek senang banget juga dengar musik, dengar kaset kita juga gitu. Jadi kayak Mira. Tapi nenek aku sekarang 65. Bisa dipercaya juga. Oh ya, kita jadi punya internal joke ini. Iya, jadi Kasihan loh mereka, tetap harus manggil kita Mbak sama Mbak. Padahal sudah. Apa nanya terus ini? Dia nanya, kapan kita bisa panggil tante sama om? Tertekan banget. Aduh. jadi gitu. Kayak gitu sopan. Tidak bermaksud. Tapi diizinkan manggil tante Om. Enggak boleh. Kita tuh pertama-tama kagok banget sebenarnya. Jadi pertama kali kita berkenalan itu kita ketemu sama-sama, terus kita kasih tahu cara kerja kita gimana. Terus pesan yang utama adalah jangan panggil tante. Disuruh bayar kalau Di klub apalagi gue, jangan coba-coba manggil gue om Nico. Soalnya Sherina Mas Adam itu, Sherina sama Derby itu kan kalau dulu kita kenal mereka kan masih manggilnya om sama tante kan. Oke. Waktu itu saya lebih muda loh dari ini. Sampai sekarang pun tetap manggilnya om tante. Aduh, Gak enak banget ya waktu syuting tuh kayak tante. Oh no. Gak apa-apa. Jadi Itu gitu. kenyataan hidup. Iya. Terus. Jadi gitu. Jadi kamu Besok dengerinnya nggak usah lebih cerita banyak tentang lagunya. Gitu, jadi yang melekat mungkin di musiknya gitu. Iya. Dia tuh lahirnya di Papua. Iya, di Manokwari. Besarnya di Papua. Kuliahnya di Makassar. Oke. Jadi nggak sabar sih. Yes. Pulang nonton ADC satu lagi, Yes, ADC abis 2, itu 2 Oktober nonton di bioskop ya. Oke, pertanyaan terakhir gitu ya. Surprise nih kayaknya nih. Belum ini. Oh, belum ini surprise. Belum. Ini Masih ada pertanyaan 6 singkat segmen. saja, tidak usah terbeban juga dengan pertanyaan ini. Jika ADC dibuat dalam genre yang berbeda. Oke, boleh road movie, boleh animasi, boleh juga mungkin sedikit drama thriller gitu ya. Kira-kira dari Mbak Mira, Mas Riri, terus Lea dan juga El, pinginnya tuh Genre ADC, apa? genre apa, seperti apa, atau dikemas seperti apa? Misal nih contoh ya di Swap nih yang suka pendiam justru cintanya, Rangganya yang justru sangat-sangat ekstrovert. Nah, silakan. Kayaknya action Sekreatif deh. mungkin. Action. Wow. Rangganya merasakan actionnya itu kan karena kayak background story-nya dia gitu. Dia maksudnya dia jadi Superman. Bukan. Sama bapaknya. Iya, sama Oh, jadi bapaknya ahli gitu. martial arts gitu. Action. Bagusan nggak jawabannya dari dia? Film petualangan juga boleh yang setting yang real time ya. Kejadiannya 2 jam beneran gitu. Jadi filmnya panjangnya 2 jam tapi kejadiannya 2 jam. Oh my gosh, itu kok pikiran aja ya maksudnya. Itu keren banget deh. Ini asik ya. Kayaknya syutingnya gampang ya soalnya. Enggak. Kayak Birdman ya, Pak? Atau enggak selama ini Rangganya itu sebenarnya agent gitu.
Spy. Itu semuanya mimpi gitu aja sih. Saya suka imajinasi anak muda ini. Atau enggaknya alien memang beneran. Iya, karena nggak kelihatan di fantasi justru. Action. Iya. Mbak Mira. Action sih kalau saya. Sama kayaknya. Ya, sama kayak kayaknya kalau jadiin action seru banget. With adventure. Kita kasih peran yang lebih seru lagi, Lebih perkelahian antara Borne dan Rangga. Iya, background Ternyata story-nya dia Rangga. cintanya sama Carmen juga jago. Gitu. Iya. Benar-benar. Aktor-aktor laga siap-siap. Ada possibility kalian akan di-hire oleh News. Oke, kita akan masuk segmen terakhir yang tadi saya bilang surprise gitu. Saya minta saling berhadapan gitu ya. Oke. Saling menatap. Lea dengan El, Mbak Mira dengan Mas Riri. Kami sangat mengapresiasi bahwa lewat Miles itu ada banyak cerita-cerita yang inspiratif dan positif untuk para penonton. Gitu ya. Jadi di momen ini kami ingin Mbak Mira mengutarakan sesuatu yang sangat disyukuri dari Mas Riri, begitu pula sebaliknya. Dan juga Lea mengutarakan hal yang paling disyukuri dari bersama El dan juga sebaliknya. Oh, sangka cuma Mira sama Amalia aja. Udah dong, sama Mas Riri. Apa yang cewek-cewek aja? Ya, mungkin ambil waktu sebentar enggak apa-apa untuk menyiapkan kata-kata. Mau siapa dulu? Saya aja dulu. dia Oke, suruh. oke. Oke. Boleh sambil menatap Mas Riri. Ya, mereka udah terlalu sering. Aduh, nggak boleh ketawa. Ini serius. Gue bersyukur banget bisa kerja dengan seseorang yang sangat kreatif kayak lo. Tapi di saat yang sama juga bisa jadi temen. Bisa curhat juga tentang hal-hal tertentu. Bisa berantem juga tanpa ada rasa yang terbebani. So, bersyukur banget bisa punya sahabat, teman, dan kolega kerja kayak lo. Sama persis, tapi Curang. sama persis tapi bersyukur juga bisa numpang pulang sekali. Rese lo. Rumahnya kan dekat. Rese. Terima kasih. Oke. Mas Riri curang ya ini Curang. ya. Curang lo. Nggak mau nangis. Duluan dong, Lea please. tahu dulu. Aku selalu duluan. Ya udah. Apa ya? Bingung sebenarnya mau bilang makasih gimana karena Lea udah banyak banget ngebantu dari hari pertama workshop. Dia orang pertama yang ngajak aku ngomong, ngajak aku bicara. Dia orang yang selalu kayak temenin aku dari awal workshop sampai akhirnya kita selesai syuting dan sampai promo juga dia yang selalu nemenin aku. Jadi kayak aku terima kasih banyak, kamu selalu ada samping aku. Yeay. Aku bersyukur banget kamu yang jadi rangganya aku. After all the ups and downs that we've been through together di proses reading, shooting, dan promo, thank you so much for being one of the most sopan and nicest one. Thank you. Kirain kamu mau bilang terima kasih, aku sering disetirin. Satu lagi, makasih udah setirin mobil aku. Aku yang bawa mobil nih nyetir. Enggak, aku yang bawa mobil ke kantor. Ini kamu gantian gitu. Terima kasih. Thank you banget. Aku tak sabar untuk semua segera menonton. Mewakili semua penonton di Indonesia, kami terima kasih karena terus menghadirkan film-film yang positif dan hangat di ruang menonton kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang ngobrol di sini. Thank you. Gak sabar 2 Oktober ya. Yes, 2 Oktober, 2 Oktober. teman-teman 2 Oktober di bioskop gitu. Sebulan Buat K-lovers jangan lupa nonton di bioskop karya terbaru dari Mas Riri, Mbak Mira, dan juga acting dari El dan juga Lea. Jangan lupa tanggal 2 Oktober ajak teman sebanyak-banyaknya. Jangan bolos ya, jangan kayak saya dulu bolos. betul. Yes. Kalau bolos minta izin. Oke, kalau bolos minta izin. Pesan dari Mas Riri kalau bolos minta izin. Gitu ya. Saya Mardi mewakili Kapan Lagi mengucapkan terima kasih dan pamit. Sampai jumpa. Thank you.
Jatuh lagi gitu kan. Halo, aku Lea berperan sebagai Cinta di film Rangga dan Cinta. Halo, saya El Putra Srira berperan sebagai Rangga dalam film Rangga dan Cinta. Dan jangan lupa nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025. Hanya di bioskop.